kita dipimpin oleh Tante Pendeta Burumi. Nah, Ina mau menyapa dulu anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Yes, yes, yes. Ayo, yes, yes, yes. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Ya, kita akan memulai kebaktian kita. Kita akan masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dengan sukaria dengan judul Mari Kita Bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita bersama-sama mengucapkan doa kita, ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada di sini, masih semangat ya? Masih. Kita akan ucapkan titah kedua. Siapa yang tahu titah kedua? Ya, semuanya tahu. Yang di rumah juga pasti tahu. Mari kita bersama-sama mengucapkan titah kedua. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian kita kedua. Saya yakin adik-adik di rumah juga mengikuti semuanya. Dilipat tangan, ditutup matanya, kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, dengan penuh sukacita mari kita angkat satu pujian, yaitu I love you Jesus. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan yang ada di sini, kita akan berdoa.
dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan teman-teman yang ada di sini masih semangat ya? Masih. Kita akan ucapkan ayat bulanan kita. Kita akan ucapkan bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Kita akan ucapkan 1 Tesalonika. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ayat bulanan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baiklah adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian dengan judul Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah dan teman-teman di sini, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita bersama mengucapkan doa aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, dan juga buat orang tua kami yang setia menemani anak-anak kami, setia mendampingi dalam ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu dan juga buat adik-adik sekolah minggu, kami akan memberitahukan bagaimana nanti acara kegiatan Natal kita. Saya akan bacakan. Natal anak sekolah minggu kita akan adakan pada hari Sabtu pukul 16 jam 4 sore, dan tanggalnya tanggal 19 Desember.
acara ibadah Natal kita lakukan dengan live streaming atau siaran langsung, di mana acara ibadah kita akan dipandu atau dipimpin oleh Parhalado dan guru sekolah minggu beserta seksi sekolah minggu dari Sopo Godang dengan siaran langsung di YouTube HKBP Pangkal Pinang. Kita akan boleh melihat nantinya di televisi kita ataupun di handphone kita. 2. Anak sekolah minggu beserta orang tua akan mengikuti ibadah dari rumah kita masing-masing. 3. Liturgi akan dipandu oleh guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu akan mengajak anak-anak yang berada di rumah untuk mengucapkan liturginya dari rumah masing-masing sesuai dengan urutan liturgi anak-anak kita. 4. Ketika anak-anak kita mengucapkan liturgi, kami mintakan kepada orang tua untuk merekam liturgi anaknya masing-masing. Tujuannya untuk dokumentasi atau yang akan kita buat nanti di YouTube HKBP Pangkal Pinang, di mana kita akan bisa melihat acara Natal anak sekolah minggu di tahun ini. Kami akan membagikan nomor handphone untuk pengiriman videonya ke setiap WEK melalui sentuh WEK masing-masing sesuai dengan horong masing-masing. 5. Kami mintakan buat anak sekolah minggu agar berpakaian rapi ketika kita mengikuti ibadah Natal kita. Di saat Natal kita menyediakan Alkitab, kidung jemaat, dan juga menyediakan lilin, karena kita akan menyalakan lilin ketika menyanyikan lagu Malam Kudus. 6. Kami mengharapkan kepada orang tua anak kami untuk bekerja sama dengan kami guru sekolah minggu untuk tetap semangat mendampingi anak-anak kita di dalam perayaan Natal anak sekolah minggu. Bapak Ibu, kita tidak mengharapkan perayaan Natal seperti ini. Namun kita harus belajar menikmati hidup seperti ini agar kita tetap bersuka cita. Dan ini menjadi sebuah sejarah buat keluarga kita, di mana kita bisa merayakan bersama-sama dengan anak-anak di dalam perayaan Natal untuk tahun ini. Kami mengucapkan kepada orang tua dan anak-anak kami atas kerjasama yang baik. Demikianlah arahan yang boleh kami sampaikan untuk anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami. Guru sekolah minggu telah men-share semua liturgi anak-anak sekolah minggu. Bagi yang belum mendapat liturgi, boleh di WA kepada guru sekolah minggunya atau kesentuannya supaya nanti anak-anak punya liturgi yang akan disampaikan di perayaan Natal kita di tanggal 16 Desember 2020. Demikianlah informasi arahan yang berhubungan dengan perayaan Natal anak sekolah minggu untuk tahun ini. Terima kasih. Shalom. Ya, adik sekolah minggu, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Kirimlah berita Injil
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesehatan, panjang umur, dan juga sukacita yang masih Tuhan beri pada kami. Kami akan mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari disiapkan Alkitabnya, kita akan baca khotbah untuk hari ini. Tertulis dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah pintu kami." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ini bercerita tentang bijaksana itu harus. Anak-anak harus jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang bijaksana, supaya menjadi kesukaan di hadapan semua orang. Makanya harus banyak belajar, menjadi anak pintar seperti 5 gadis yang pintar tadi. Mempersiapkan segala sesuatu sebelum waktunya, mempersiapkan dirinya termasuk dalam beribadah. Bangunlah cepat, mandi dulu, gosok gigi, ke sekolah juga demikian. Kalau sudah tahu mau ujian, kita harus belajar dan juga sebagainya. Tante Pendeta punya video tentang gadis yang bijak. Kalau gadis bijak itu, dia akan dicintai semua orang. Anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang bijak. Jadi anak laki-laki yang bijaksana, jadi anak perempuan yang bijaksana, yang mendatangkan sukacita di rumah, dimanapun juga kita berada. Kalau anak-anak pintar, orang tuanya juga senang. Jadi supaya orang tuanya senang, jadilah menjadi anak yang pintar. Demikian firman Tuhan untuk hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajari kami, supaya kami menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang berhikmat di hadapan orang tua kami, dimanapun juga kami berada. Ajari kami Tuhan, supaya kami senantiasa melakukan kebenaran, menjadi anak-anak membawa sukacita di hadapan orang tua kami dan dimanapun juga kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita sama-sama ucapkan amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan persembahan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kita berikan persembahan sambil bernyanyi. Persembahan kami. Persembahan kami
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Sekarang kita sudah di masa Advent, Minggu Advent ketiga. Selamat Minggu Advent ketiga. Jangan lupa minggu depan kita tetap masih kebaktian. Adik-adik di sekolah minggu tetap semangat walaupun kebaktiannya di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.